Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi berbicara pada konferensi pers jelang laga pembuka Serie A melawan AC Monza. Inzaghi menyatakan kesiapan timnya dalam mengarungi musim baru setelah bekerja dengan sangat baik selama pelatihan pramusim. Malam nanti akan menyenangkan untuk kembali ke San Siro, yang akan menjadi pertama kalinya kami melihat para penggemar lagi setelah final di Istanbul, di mana mereka sangat luar biasa. Ucap Inzaghi seperti dilansir laman resmi Inter. Impian besar kami adalah memenangkan bintang kedua di atas lambang klub untuk para penggemar. Seperti biasa, tujuan kami musim ini adalah memenangkan trofi dan bermain sebanyak mungkin. Ini akan menjadi jalan yang panjang dan sulit, tetapi kami akan melakukan yang terbaik. Mengenai Pavard, dia tentu saja menjadi target kami, namun bukan satu-satunya dan saya tidak ingin membicarakan pemain dari klub lain. Kemudian mengenai nominasi untuk penghargaan UEFA Coach of the Year. Saya sangat senang dinominasikan bersama dua pelatih hebat seperti Guardiola dan Spalletti, tetapi hal ini harus dibagi dengan staf saya yang sangat berharga, untuk klub dan para pemain, beserta mereka yang ada di sini dan mereka yang telah pergi. Ada banyak mantan pemain antara Inter dan Monza, di mana saya pikir besok San Siro akan menyambut D'Ambrosio dan Gagliardini sebagai profesional luar biasa dan pemain hebat. Namun ada juga Carboni yang merupakan pemain dengan prospek bagus, dan benar bahwa mereka akan mendapat tepuk tangan dari penggemar. Tutup sang pelatih. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi sedang menyiapkan pasukannya untuk menghadapi Monza di laga pembuka Serie A musim 2023-2024. Menurut Gazzetta dello Sport, satu-satunya pemain yang bakal absen dalam laga tersebut adalah Francesco Acerbi. Bek tengah berusia 35 tahun itu belum berlatih bersama skuad dikarenakan masih mengalami cedera otot. Acerbi merupakan sosok andalan di lini belakang tim besutan Simone Inzaghi pada musim lalu yang telah dikontrak secara permanen dari Lazio. Namun, Inter harus menghadapi pertandingan pembuka Serie A melawan Monza tanpa Acerbi. Dengan demikian, peran Acerbi di jantung pertahanan Inter kemungkinan besar akan digantikan oleh Stefan Di Vrij. Laga antara Inter versus Monza akan berlangsung pada Minggu 20 Agustus pukul 1.45 waktu Indonesia Barat di Stadion Giuseppe Meazza. Laga perdana biasanya diperkirakan akan menjadi laga yang sulit bagi kedua tim. Terlebih lagi, Monza sendiri bukanlah lawan yang mudah bagi Inter. Pada musim lalu, Inter bahkan tidak pernah menang melawan Monza, dengan hanya meraih sekali imbang dan sekali kalah. Inter Milan, dilaporkan telah mencatatkan laba bersih sebesar 116,6 juta euro dari operasi transfer musim panas mereka sejauh ini. Menurut media keuangan sepak bola Italia Calcio e Finanza, yang mendalami transaksi transfer Inter dan merinci bagaimana Beppe Marotta dan kawan-kawan telah menghemat lebih dari 100 juta euro di buku neraca klub. Yang pertama kita mulai dengan pemain baru, di mana Inter menambahkan 5 amunisi baru secara permanen yakni Thuram, Cuadrado, Bisek, Sommer dan Di Gennaro. Inter juga mempertahankan Francesco Acerbi secara permanen setelah masa pinjaman musim lalu. 4 pemain lainnya tiba dengan status pinjaman dengan opsi kewajiban pembelian seperti Fratesi, Arnautovic, Carlos Augusto dan Audero. Jadi antara pembelian, biaya pinjaman dan gaji kotor, Inter menghabiskan 58,4 juta euro untuk akuisisi itu berdasarkan perhitungan sumber tersebut. Di sisi lain, sejumlah pemain yang meninggalkan Appiano Gentile di musim panas ini adalah Mulattieri, Colidio, Brozovic, Males, Gosens, Hotti, Onana dan Lazaro telah pergi dengan transfer permanen. Sementara Carboni bergabung dengan Monza secara pinjaman. Selain itu, Dzeko, Gagliardini, Dalbert, D'Ambrosio, Skriniar, Kordas dan Handanovic melihat kontrak mereka habis. Sedangkan Romelu Lukaku dan Raul Belanova pergi di akhir masa pinjaman mereka. Laporan memperkirakan laba kotor sebesar 175 juta euro telah dikumpulkan dari keberangkatan tersebut. Dengan demikian, secara total sejauh ini Inter telah mencatatkan laba bersih sebesar 116,6 juta euro dari transaksi musim panas mereka.
Klub Bundesliga, Bayern Munchen dilaporkan telah menolak untuk melepas Benjamin Pavard ke Inter Milan. The Bavarians berubah pikiran dan ingin mempertahankan bek berusia 27 tahun tersebut. Hal ini diklaim oleh Sky Sports Deutschland, bahwa negosiasi Pavard telah dihentikan, di mana Munchen menutup pintu setiap tawaran yang datang untuk sang pemain. Inter padahal sudah meningkatkan proposal mereka dalam beberapa jam terakhir demi mencoba mengamankan tanda tangan Pavard, tetapi saat ini sang bek malah akan bertahan di Munchen. Sumber-sumber di Jerman telah mengklaim jika tawaran baru Inter mencapai 30 juta euro, plus bonus 5 juta euro, sementara harga yang diminta Munchen adalah 40 juta euro. Bagaimanapun, laporan yang datang dari jurnalis Sky Sport Florian Plettenburg baru-baru ini menegaskan bahwa Pavard akan bertahan dan karena itu kemungkinan akan merundingkan perpanjangan kontrak dengan Bayern Munchen. Kesepakatannya saat ini akan berakhir pada Juni 2024 di mana sang pemain juga telah menarik minat dari Manchester United di musim panas ini. Namun, jika dia membatalkan kontrak baru maka dia bisa pergi sebagai agen bebas pada musim panas mendatang. Sky Sport menyatakan bahwa Inter belum diberitahu tentang perubahan situasi yang tiba-tiba ini. Inter Milan akan mengejar bek Tottenham Hotspur Djabhat Tanganga jika mereka kehilangan Benjamin Pavard. Seperti yang sudah kita dengar sekarang, Inter telah menghidupkan kembali minat terhadap target lama mereka, Pavard dari Bayern Munchen. Meski demikian, The Bavarian masih meminta angka yang relatif tinggi untuk pemain yang kontraknya tersisa semusim lagi. Menurut The Express melalui FC Internews, Pavard sudah mengkomunikasikan keputusannya untuk hengkang kepada manajemen klubnya di musim panas ini. Di sisi lain, Arsenal bisa melompat masuk dan merebut tanda tangan Pavard sebagai penguatan lini belakang mereka menyusul cedera panjang yang dialami Jurrien Timber. Oleh karena itu, jika Inter kehilangan Pavard maka mereka akan memilih Djabhat Tanganga dan akan segera mengajukan proposal pinjaman. Pemain berusia 24 tahun itu sangat ingin meninggalkan Spurs untuk mendapatkan menit bermain, dan telah mengidentifikasi bahwa Inter sebagai tujuan favoritnya. Namun, klub Liga Inggris yang baru promosi, Luton Town telah muncul sebagai kandidat untuk mendapatkan tanda tangan Tanganga. Laporan tersebut mengungkapkan bahwa Luton Town telah membuat beberapa kemajuan dalam upaya mereka untuk mengamankan sang pemain, meskipun preferensi Tanganga tetap menginginkan Inter. Inter Milan dilaporkan sedang mempertimbangkan langkah untuk menjadikan Alexis Sanchez sebagai striker kelima jika Joaquin Correa tetap bertahan. Pada musim panas 2023, Inter telah melakukan perombakan signifikan di lini serang, dengan menggantikan Edin Dzeko dan Romelu Lukaku dengan Marcus Thuram dan Marko Arnautovic. Namun demikian, manajemen masih ingin merekrut satu striker lagi. Inter masih berharap bisa menjual Joaquin Correa yang tampil mengecewakan selama beberapa musim terakhir. Namun masalahnya hingga sekarang belum ada klub yang serius mengincar pemain asal Argentina tersebut. Oleh karena itu menurut FC Internews, Inter sedang mempertimbangkan untuk memboyong kembali Sanchez meskipun Correa tetap bertahan di klub. Dalam hal ini, Nerazzurri akan memperluas opsi serangan mereka menjadi 5 pemain yang bersaing untuk mengamankan 2 posisi starter. Laporan meyakini bahwa Inter bakal membuat keputusan final tentang masalah tersebut di hari-hari terakhir penutupan jendela transfer musim panas ini. Pemain Chili berusia 34 tahun itu sendiri berharap bisa kembali ke Inter dan dilaporkan telah menolak tawaran dari klub Arab Saudi dan Spanyol. Seperti diketahui, Sanchez saat ini tersedia dengan status bebas transfer setelah kontraknya berakhir di Marseille. Gelandang Inter Milan, Stefano Sensi akan memperpanjang kontraknya di klub jika dirinya bertahan untuk musim depan. Menurut FC Internews, setelah gagalnya kepindahan Lazar Samardzic dari Udinese, maka Inter kemungkinan akan mengintegrasikan kembali Sensi ke tim utama Simone Inzaghi. Berdasarkan penampilan di pramusim yang gemilang dan catatan cedera musim lalu yang turun secara signifikan, maka Inter mulai mencoba kembali memberi kepercayaan kepada pemain berusia 28 tahun tersebut. Oleh karena itu, Stefano Sensi akan memperpanjang kontrak agar tidak pergi secara gratis pada akhir musim depan, mengingat kontraknya akan berakhir pada Juni 2024. Inter Milan
telah mencapai kesepakatan dengan Torino terkait transfer bek sayap Valentino Lazaro secara permanen di musim panas 2023. Menurut pakar bursa transfer Gianluca Di Marzio, Inter akhirnya menemukan solusi permanen untuk Lazaro ke Torino dalam kesepakatan senilai 4 juta euro. Nerazzurri merekrut pemain internasional Austria itu pada tahun 2019 setelah tampil impresif di Hertha Berlin. Kendati demikian, sang pemain malah gagal memantapkan dirinya menjadi peran penting bersama Inter. Pemain berusia 27 tahun itu hanya bertahan 6 bulan di skuad Inter sebelum dipinjamkan ke Newcastle United pada Januari 2020. Lazaro kemudian sempat dipinjamkan ke Borussia Mönchengladbach, Benfica dan terakhir Torino. Lazaro bergabung dengan Granata dengan status pinjaman pada musim panas tahun lalu disertai opsi permanen. Akan tetapi Presiden Torino, Urbano Cairo awalnya menolak kesepakatan tersebut dan keberatan mengeluarkan 6 juta euro untuk menebus sang pemain. Namun demikian, situasinya telah berubah drastis selama beberapa hari terakhir. Pasalnya Torino kini telah menjual Wilfried Singo ke Monaco, yang membuat mereka kekurangan pilihan di sayap kanan meski mereka mendatangkan mantan bek sayap Inter, Raul Bellanova dari Cagliari. Oleh karena itu, Torino ingin kembali memboyong Lazaro dan telah membuat kesepakatan dengan Inter senilai 4 juta euro.